Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Fabel Utama Putra dari Prodi D3 Akuntansi 2020 kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang atau accounting for merchandising operation. Ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya, yaitu perusahaan jasa. Perusahaan yang aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Yang kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang aktivitas operasionalnya membeli bahan baku, mengolah bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi dan menjual barang dari tersebut kepada pembeli. Ada aktivitas operasional perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Selain dari aktivitasnya yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah dari perhitungan dan penyajian laba ruginya. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step, yang artinya pendapatan yang diperoleh langsung dikurangkan dengan beban untuk memperoleh laba atau rugi. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step. Perusahaan menyajikan penjualan yang dikurang dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangi dengan sebuah beban operasi untuk mendapatkan rugi bersih atau laba bersih. Istilah-istilah dalam kaitannya dengan harga perolehan atau cost flow. Yang pertama yaitu persediaan barang dagangan awal atau beginning inventories adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua yaitu pembelian atau cost of goods purchased adalah total harga peroleh atas barang yang dibeli untuk satu periode. Yang ketiga yaitu barang tersedia untuk dijual adalah total harga perolehan barang jasa yang dijual untuk satu periode dengan hitungan menjumlahkan persediaan barang dagangan awal ditambah pembelian bersih. Yang keempat yaitu harga pokok penjualan adalah total harga perolehan atas barang jasa dengan satu periode. Yang kelima yaitu persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Ada sistem pencatatan persediaan, yaitu dibagi menjadi 2 sistem yang biasa digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual terjadinya transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misal pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, penjualan, retur penjualan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Dan yang kedua yaitu sistem periodik. Setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan, misal pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, penjual dan retur penjualan, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Adapun jurnal penyesuaiannya yaitu yang pertama sama halnya pada perusahaan jasa. Jurnal penyesuaian dibuat pada setiap akhir periode untuk menyesuaikan beberapa akun agar saldo akun ketika disajikan dalam laporan keuangan sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Yang kedua yaitu ada tambahan penyesuaian yang dilakukan pada perusahaan dagangan, yaitu jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan. Laporan keuangan pada perusahaan dagang, yaitu yang pertama yaitu laporan laba rugi. Jika perusahaan menggunakan sistem catatan perpetual, maka nilai cost of goods sold dapat langsung diperoleh dengan melihat pada catatan kartu persediaan. Yang kedua yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga laporan posisi keuangan. Yang keempat laporan arus kas. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari
penjelasan saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.